Shalom saudaraku, sahabat setia pendengar program Berita Selamat Jadi Duma. Saya Pendeta Ranu Wijaya, pendeta yang melayani di Resort GKI Banjarbaru. Senang sekali rasanya boleh menyapa saudara hari ini dengan firman Tuhan yang terdapat dalam Kitab Mazmur pasal 37 ayat yang ketiga hingga ayat yang keempat yang berbunyi demikian. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudaraku, seringkali kata-kata bijak tentang kesetiaan bisa dijadikan inspirasi dan juga bahan renungan. Kesetiaan kerap dianggap sebagai bukti paling nyata cinta seseorang. Menjaga sebuah kesetiaan pun butuh usaha yang tidak main-main. Hal itu berarti bukan perkara mudah untuk bisa tetap setia. Untuk mengetahui setia tidaknya seseorang perlu pengujian dan pembuktian secara langsung. Pembuktian tersebut biasanya melibatkan lamanya waktu serta proses pengujiannya sendiri. Setia tentu perlu pembuktian dengan tindakan dan sikap yang nyata untuk menguji sebuah kesetiaan. Hal tersebut tentunya sebagai penguat ucapan agar tidak hanya manis belaka. Kesetiaan itu sendiri kebanyakan melibatkan antara dua insan agar hubungan dua orang bisa makin erat. Perlu dibalut dengan kesetiaan. Di sisi lain, ada begitu banyak kita temukan kata-kata bijak tentang kesetiaan yang menggambarkan cinta seseorang. Tak hanya itu, kata-kata bijak tentang kesetiaan juga bisa menjadi inspirasi agar tetap bertahan dalam mencintai. Nats hari ini merupakan ajakan pemazmur bagi kita untuk percaya kepada Tuhan. Kitab Mazmur merupakan sebuah kisah pengalaman hidup yang sangat menyentuh hati kita. Mazmur bagi Luther adalah kitab yang dengan jujur menceritakan pengalaman iman dalam seluruh segi kehidupan para pemazmurnya. Baik ketika mereka diberkati maupun ketika mereka mengalami pergumulan hidup. Dalam bacaan hari ini, pemazmur membagikan refleksinya ketika berjumpa dengan orang fasik. Orang fasik kita tahu adalah orang yang suka berbohong dan melakukan kecurangan. Dan dalam menghadapinya, pemazmur mengatakan, jangan marah. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Tuhan akan memunculkan kebenaran seperti terang dan hakmu seperti siang. Saudaraku, pemazmur sendiri mengajak kita untuk tidak dikuasai oleh situasi, tetapi menyerahkan pergumulan itu kepada Tuhan dan tetap melakukan bagian kita dengan baik. Sehingga disitulah ujian kesetiaan itu sedang dipertaruhkan melalui tindakan kita. Hal penting dari firman Tuhan hari ini juga mengajak kita untuk melakukan kesetiaan dalam berbagai wujud. Pertama, kita diajar untuk percaya kepada Tuhan. Karena kita tahu seorang Daud yang memulai karirnya sebagai seorang gembala kambing domba sudah belajar untuk percaya kepada Tuhan. Karirnya terus menanjak sekalipun ia harus berperang melawani raksasa Goliat, orang-orang Filistin, dan musuh-musuh lainnya. Dalam setiap keadaan, bahkan ketika ia sangat terjepit, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Yang kedua, kita diajar untuk melakukan segala yang baik. Tidak cukup hanya percaya kepada Tuhan. Ada bagian yang harus dikerjakan. Kita melihat sosok Daud mengajarkan untuk tetap melakukan apa yang baik. Sementara percaya dan berharap kepada Tuhan, kita harus juga diimbangi dengan melakukan yang baik. Bekerjalah dengan baik. Berkaryalah dengan baik. Yang ketiga, kita diajar untuk diam di negeri. Saudaraku, ini memiliki arti pada saat menantikan pertolongan Tuhan.
Seringkali kita harus belajar untuk berdiam diri dan membiarkan Tuhan bekerja sesuai dengan caranya. Seringkali caranya tidak seperti cara kita. Tetap perlu melakukan pekerjaan baik, tetapi harus tetap berada pada koridornya Tuhan. Tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan, melakukannya dengan cara-cara yang tidak Ia kehendaki. Dan yang terakhir saudara, kita diajar menjadi orang yang berlaku setia. Kesetiaan diuji dengan waktu. Kesetiaan diuji dengan hambatan, batu sandungan, dan seringkali penderitaan jasmani bisa saja muncul. Ujian merupakan proses pemurnian. Dan kita tahu, untuk lulus dalam ujian tersebut diperlukan yang namanya kesetiaan. Belajar untuk tetap setia kepada Tuhan apapun yang sedang kita alami. Dan karena itu, mari kita bersama-sama melakukan semuanya dengan setia. Karena firman-Nya pada bagian akhir ingin mengajarkan kita juga untuk bergembira karena Tuhan. Dan Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hikmat dalam firman-Mu pada hari ini. Apa yang kami dengar saat ini biarlah Tuhan bekerja melalui Roh Kudus-Mu untuk mengajar kami tetap setia, agar kami mampu membuktikan apa yang kami pikirkan dan perkatakan dalam wujud nyata bagi dunia dan bagi iman kami sebagai anak-anak-Mu. Berkatilah kami semua pada hari ini dalam segala aktivitas, dalam pekerjaan, pendidikan, dan rutinitas kami yang lainnya. Berkatilah dan sembuhkanlah kami yang sakit, karena kami percaya oleh kuasa darah Kristus kami yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kami alaskan firman Tuhan pada pagi hari ini, siang hari ini, dan malam hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Terima kasih saudaraku sekalian. Sampai berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Shalom.